Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Estefanesa Putri dengan NIM C1 Channel 21115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber hukum Islam. Baik, yang pertama yaitu sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jamhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Baik, selanjutnya yaitu jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu Sunnah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan ketaatan kepada Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Ketaatan kepada Rasulullah harus diikuti pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang muslim perlu melengkapi rujukan sumber hukum Al-Quran sebagai rujukan utama dengan sunnah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ijma. Ada 4 faktor yang harus dipenuhi sehingga ijma ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Selanjutnya yang keempat yaitu qiyas dapat dianggap sebagai dasar hukum jika memenuhi persyaratan yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua yaitu qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Selanjutnya yaitu urutan pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti Sunnah. Apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, baru diperoleh merujuk pada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum atau nasnya. Baiklah, selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang hebat, tetap dan kekal sepanjang masa telah diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran atau balagah. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran. Dan yang keempat, kandungan Al-Quran. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran Al-Quran. Ada sebagai pedoman hidup, rahmat bagi alam semesta, cahaya petunjuk, peringatan, penerang dan pembeda, pelajaran, sumber ilmu, hukum, obat penyakit jiwa, pemberi kabar gembira, dan pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya ada fungsi as-sunnah. Yang pertama itu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, memberikan keterangan ayat Al-Quran dan menjelaskan ayat yang bersifat umum, membatasi kemutlakan, menganalisiskan atau mengkhususkan keumumannya, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi ijma, yaitu memiliki otoritas menentukan keputusan hakim benar atau salah. Pada dasarnya, ijma menurut ulama memiliki kekuatan dalam menetapkan hukum dan memiliki pendapat tersendiri. Qiyas tidak dapat mencapai status hukum kecuali didukung oleh ijma. Fungsi ijma bersifat mandiri. Ijma memiliki andil besar bagi syariah dan dalam menghapuskan pertimbangan nilai pribadi. Selanjutnya yaitu fungsi qiyas. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad, atau ijtihad itu adalah al-qiyas. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi al-qiyas sangat penting dalam mengungkapkan hukum dan dalilnya. Al-Quran atau As-Sunnah menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah, yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.